kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam, Assalamualaikum Bu Ibu Rosa. Deni. Iya, Bu, Waalaikumsalam, Ibu Rosa. apakah Ibu sudah punya waktu luang? Oh, Bolehkah saya meminta waktunya untuk sharing karena saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika saya berada di dalam kelas. boleh Bu, silakan duduk dulu. Kita ngobrol santai. Sini, Bu. Jadi apa nih yang mau Ibu ceritain nih? Yang mau Ibu ungkapin? Begini Bu ya, saya kemarin kan sedang mengajar di dalam kelas. Tiba-tiba saya lihat ketika saya masuk di dalam kelas itu sangat berantakan, banyak sampah di mana-mana. Ada yang di dalam kelas, ada yang di dalam laci meja dan juga di luar kelas. Jadi saya merasa tidak nyaman Bu untuk mengajar di dalam kelas gitu Bu. Nah, dari yang Ibu ceritakan tadi tentang sampah yang berkelas, Iya Bu. apa sih yang Ibu inginkan itu kelasnya yang bagaimana, Bu? Saya menginginkan kelasnya yaitu bagaimana kelas itu supaya tetap bersih Bu ya. Ketika kita masuk di dalam kelas, kalau kelas bersih, kita merasa nyaman, aman mengajar di dalam kelas. Tetapi ketika kita masuk di dalam kelas, kalau memang kotor seperti itu, kelas tidak bersih, jadi saya merasa tidak terlalu nyaman untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Nah, Ibu kan ingin kelas tetap bersih ya, Bu. Kira-kira apa sih kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai kelas bersih itu? Kekuatannya adalah saya mendisiplinkan anak. Saya sudah mencoba ke anak-anak untuk memperhatikan kebersihan. Pertama, saya suruh mereka membuang sampah kepada tempatnya. Kemudian saya udah mencoba memberi tindakan lanjut, tapi kayaknya anak-anak tidak mau Bu membersihkan. Tetap aja kebiasaan buruk itu, anak-anak tetap aja membuang sampah sembarangan. Jadi setiap saya mau masuk lagi, malam kelas masih tetap berantakan gitu Bu. Ya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Kemungkinan apa yang akan Ibu ambil untuk menghadapinya, Bu? Ya, kemungkinan yang saya hadapi ya, saya coba untuk berbicara dengan anak-anak itu, menasehati mereka, terus saya sudah mencoba supaya anak itu membuang sampah gitu. Tetapi kayaknya kesadaran diri dalam diri anak-anak itu tidak ada, Bu. Apa memang kebiasaan mereka dari kecil sehingga mereka itu tidak diajarkan untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya, gitu. Nah, itu tadi yang Ibu sampaikan bahwasanya anak-anak tidak apa ya diajari dari kecil gitu ya. Kira-kira itu hambatan bukan sih untuk Ibu? Ya, salah satu hambatan bagi saya. Saya kira hambatan saya adalah kenapa saya bilang hambatan? Karena mereka tidak ada kesadaran dari mereka itu atau katakanlah orang bilang kebiasaan mereka untuk tidak mau membuang sampah pada tempatnya gitu. Itulah salah satu hambatan bagi saya, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana untuk menimbulkan kesadaran diri siswa ini, Bu, untuk membuang sampah Nah, pada tempat? iya, menurut saya untuk supaya dia sadar, saya berusaha mencoba anak-anak itu untuk membuang sampah itu. Saya coba melatih anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Misalnya ketika mereka
lagi berjajan, kan ada dia jajan es, jajan gorengan, itu kan sering bawa sampah. Nah, saya coba mengingatkan anak-anak kalau kamu sudah makan atau minuman yang ada sampah silakan buang pada tempat sampahnya. Kemudian saya coba menyadarkan mereka misalnya dengan cara memberi beberapa teguran atau hukuman yang tidak bersifat fisik itu supaya mereka mau gitu, mau membuang sampah pada tempatnya gitu, Bu. Oke. Nah, jadi dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada yang melatih siswa membuang sampah pada tempatnya setelah juga kemudian membuat teguran. Nah, menurut Ibu, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu Ya, ceritakan tadi untuk rencana Ibu ya. Rencana saya Bu ya untuk mereka lebih sadar lagi, saya akan mengajak mereka menonton video, mengajak mereka untuk menonton video tentang kebersihan lingkungan. Kemudian saya akan memperlihatkan kepada mereka dampak-dampak dari akibat kita membuang sampah, terutama sampah yang ada di dalam laci atau di dalam kelas kan. Karena kalau sampai yang ada di bawah laci itu banyak, nanti kan akan ada akibatnya. Salah satunya nanti ada nyamuk, kemudian ada bakteri-bakteri sehingga nanti banyak kuman dan mereka juga akan mudah terserang penyakit. Rencana saya juga nanti saya mau bekerja sama dengan pihak pihak apa sekolah lah yang seperti kepala sekolah atau wali kelas nanti bekerja sama supaya mau bekerja sama untuk menjaga kebersihan itu. Jadi kalau ada kerjasama antara guru-guru kemudian dengan beberapa pejabat di sekolah, insya Allah lah mungkin kebiasaan itu akan berkurang Bu kira-kira. bagus sekali Bu rencananya. Nah, kapan nih rencananya mau rencana-rencana Ibu tadi akan akan Ibu eksekusikan? Rencananya sih, rencana saya sekitar 1 minggu setelah ini, Bu, ya. Kira-kira 1 minggu ini saya akan menghadap kepala sekolah, kemudian saya akan menghadap waka kesiswaan, kemudian saya juga akan bekerja sama dengan wali kelas, kemudian dan guru-guru lain untuk sama-sama untuk bekerja sama untuk mengingatkan anak-anak tidak membuang sampah di dalam laci atau di dalam kelas atau di sekitar sekitar lingkungan sekolah gitu. Nah, dari tadi kan sudah Ibu sebutkan kepala sekolah, wakil kesiswaan, kemudian apalagi itu pihak-pihak untuk membantu kesuksesan program Ibu ini ya. Nah, Iya. dari hal-hal tersebut, kira-kira apakah ada hambatan yang akan mengganggu rencana Ibu itu? Ya, hambatannya mungkin ada beberapa guru yang tidak mendukung atau yang masih tidak mau mendukung program saya yang cuek gitu, tidak peduli sama anak gitu. Yang kedua ya pasti di anak itu sendiri pasti ada beberapa anak yang nanti tidak disiplin atau tidak mau membuang sampah pada tempatnya gitu hambatannya kira-kira Bu. Izin. Nah, gimana cara mengantisipasi hambatan tersebut, Bu? Yaitu dengan cara saya terus mengajak kerjasama untuk mereka terus sama-sama saya mengingatkan kepada rekan-rekan untuk saling bekerja sama untuk bagaimana kalau misalnya kelas itu kotor kan yang tidak nyaman ngajar kan kita sendiri. Terus saya akan berupaya terus kepada rekan-rekan sama kerja saya untuk mau bekerja sama untuk mengingatkan anak supaya anak itu mau membersihkan kelasnya atau tidak membuang sampah di dalam kelas gitu Bu. Dan dari sekian banyak obrolan kita sudah Ibu ceritakan langkah-langkah yang akan Ibu buat kira-kira
Dari hasil obrolan kita, apa nih yang eh, akan Ibu lakukan sebagai tindak lanjut dari obrolan kita ini? Ya, komitmennya yaitu saya akan bekerja sama. Pertama, saya akan meminta kepala sekolah untuk menindaklanjuti dari program saya. Yang kedua, saya minta kepada Waka juga untuk selalu mengontrol setiap kelas ya, supaya mereka mau membuang sampah ke tempatnya. Kemudian saya meminta kepada wali kelas untuk melakukan tindakan tegas kalau jika anak itu tetap masih membuang sampah di dalam laci atau di dalam kelas gitu, Bu. Iya. Nah, dari hasil obrolan kita, apa nih yang Ibu dapat sekarang? Masih bingung nggak nih, Bu? Iya, yang saya dapetin ya saya merasa agak lega sedikit, Bu ya. Saya merasa lega, saya sudah bisa eh, apa menceritakan masalah saya, kemudian saya sudah bisa menemukan solusinya kepada ibu, dan insya Allah nanti bisa diterapkan ya yang akan berhasil gitu. Semoga Iya, bisa iya, diterapkan iya Bu. Oke. realistis itu. Ya, tetap semangat Ibu Rosmala ya. Iya semangat Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya sudah membantu saya. Sama Terima Ibu. kasih Bu Eni. Iya. Eh, Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Saya izin keluar Bu ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu Ros. Ya. Hmm. Oke Pit, selesai.